Legenda Telaga Kumpe Cilongok, ada tanaman kumpe yang diyakini berjenis perempuan. Berada jauh di ujung utara Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, atau tepatnya Gerumbul Pesawahan Desa Gunung Lurah. Telaga Kumpe memiliki keasrian alam yang eksotis. Dikelilingi perbukitan hijau dan suasana alam khas pedesaan begitu terasa menyegarkan mata dan hati yang penat dengan aktivitas dan hiruk-pikuknya suasana kota. Di telaga yang masih jernih alami ini terdapat perahu kecil yang tertambat di antara tanaman air yang menutupi sebagian telaga. Di bawah tanaman tersebut bersarang banyak ikan karena menurut warga sekitar, terkadang menemui beberapa orang tengah memancing. Penamaan Kumpe sendiri berasal dari leluhur masyarakat yang tinggal di sekitar telaga tersebut. Kumpe berasal dari tanaman yang tumbuh subur di tengah telaga pada saat itu yang merupakan sebuah singkatan dari dikuma dan dipe, yang artinya direndam dan dijemur dalam bahasa Jawa. Dikumep direndam, karena sebagian akar tanaman tersebut berada di bawah air, sementara daunnya berada di atas air yang terkena panas matahari seolah dipep dijemur. Sampai sekarang nama tanaman itu oleh masyarakat juga disebut kumpe. Tangkainya keras seperti pohon nanas juga menyerupai lidah buaya. Kami juga masih belum tahu itu jenis tanaman apa, kata Kepala Dusun 1 Desa Gunung Lurah, Warsito saat mulai berbincang dengan satelit pos Jumat 13/7. Menurut Warsito, konon tanaman tersebut menyatu bersama cerita mistisnya sejarah Telaga Kumpe. Dari cerita leluhur yang masih dia ingat, tanaman tersebut konon tidak ditemui di telaga manapun. Tanaman hanya ada di Telaga Kumpe dan di Telaga Ranjeng di wilayah Kaligua. Konon juga kalau tanaman kumpe di sini berjenis perempuan, sedangkan yang di Telaga Ranjeng Kaligua jenisnya laki-laki. Makanya, tanaman kumpe di sini cepat sekali berkembang biak, katanya. Menurut Warsito, tidak ada yang tahu pasti sejarah terbentuknya Telaga Kumpe. Ia hanya tahu dari beberapa pitutur cerita yang masih diingatnya saja. Cerita legenda yang berkembang, telaga tersebut terbentuk dari telapak kaki Bima atau Werkodara dalam cerita tokoh Jawa. Saat itu, Bima yang merupakan seorang resi tengah meletakkan Gunung Slamet sebagai paku tonggak red Pulau Jawa. Saat meletakkan Gunung Slamet, Bima menghadap ke arah timur laut. Posisi kaki kanannya berada di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, sedangkan kaki kirinya berada di Kaligua, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Karena beratnya Gunung Slamet membuat pijakan kaki Bima melesat ke dalam tanah hingga menjadi telaga di kedua telapak kakinya. Entah benar atau tidak, tapi kalau dilihat memang bentuk Telaga Kumpe menyerupai telapak kaki kanan dengan tumit berada di sebelah selatan dan jemari di sebelah utara. Sayangnya saat ini sedang tertutup tanam kumpe, jadi nggak terlihat jelas, kata Warsito. Masih menurut Warsito, konon saat zaman wali, aliran air dari Telaga Kumpe sebelumnya langsung mengalir ke Kali Mengaji ke arah timur. Namun karena selanjutnya wilayah di bawah Telaga Kumpe menjadi dukuh atau dusun yang ditinggal masyarakat. Kemudian aliran air dipagar dibendung agar masyarakat di selatan Telaga Kumpe memiliki sumber air. Makanya, sungai yang mengalir di wilayah desa Sambirata dan sekitarnya sampai saat ini masih bernama Kali Pagar, yang artinya kali yang berasal dari pagaran, hasil membendung aliran air Telaga Kumpe, ujarnya. Kemistisan cerita Telaga Kumpe, kata Warsito, juga karena wilayah tersebut dikelilingi sejumlah petilasan seperti di Bukit Krangenana ada petilasan bernama Mbah Sapu Jagat.
Petilasan Tabatwaru yang diyakini sebagai penjaga telaga, petilasan Telaga Nangka, Rantansari dan Watu Rajut yang merupakan makam kiai yang tidak diketahui namanya. Sayangnya sebagian besar petilasan sudah hilang. Petilasan yang masih ada terkadang juga masih dikunjungi orang yang berziarah, kata Warsito. Kerar.